semua, Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi para pemirsa yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita semua masih bisa berkumpul di sini dalam acara Sehat Mental Anak Muda. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lasmidia Purnaningrum selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini, yang akan senantiasa menemani kalian dari awal, pertengahan, hingga akhir acara. Nah, tidak lupa juga acara Sehat Mental Anak Muda ini dapat terselenggara dengan baik, tentunya melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor dan pihak-pihak yang senantiasa mendukung kesuksesan acara ini. Di antaranya ada Maju Mundur Group, Bebek Pio Resto and Cafe, PT Suka Senang, ABC Foundation, dan Analog Coffee. Baik para pemirsa sekalian, topik kita kali ini tentunya membahas mengenai kesehatan mental anak muda. Tapi sebelum itu, kita mendengarkan pemaparan materi dan pembicara kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh penyelenggara acara kita, yaitu Bapak Ian. Dan kepada Bapak Ian, waktu dan tempat saya persilakan. Halo semua penonton di rumah, selamat datang nih di acara Sehat Mental Anak Muda. Ini merupakan acara perdana yang diselenggarakan oleh Sehat Mental Anak Muda yang akan dimulai pada hari ini pada tanggal 20 Juni 2022. Sebelumnya, ada pepatah yang pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ryan Rajasa atau bisa dipanggil Ian, sebagai ketua penyelenggara acara Sehat Mental Anak Muda di acara perdana ini. Pada acara kali ini, kita akan membahas topik yang mengenai kesehatan mental di kalangan Gen Z. Kalian tahu kan Gen Z itu apa? Gen Z itu merupakan sebutan buat anak-anak zaman now yang lahir di atas tahun 2010. Penonton di rumah pasti tidak asing lagi dengan kata-kata mental health kan? Ya, pada zaman sekarang, mental health seringkali kita dengar di kalangan anak muda di Indonesia. Kalau kita lihat sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya, pasti nggak asing lagi deh. Kalau ibu-ibunya di rumah udah pada tahu belum nih mengenai mental health yang kerap menjadi bahan bahasan anak-anak ibu semua di sosial media? Wah, ternyata ada yang muda, ada yang belum ya. Jangan khawatir ibu-ibu, dalam acara Sehat Mental Anak Muda kali ini, saya yakin ibu-ibu semua bakal dapat insight atau manfaat yang banyak tentunya. Jadi ibu-ibu di rumah bisa mengawasi anak-anak ibu di rumah yang sekiranya memiliki tanda-tanda mental health atau kesehatan mental yang terganggu nih. Soalnya bukan tidak mungkin penonton di rumah, anak-anak Anda banyak yang memiliki mental health yang kurang, karena sekarang banyak banget ibu-ibu penyebab dan jenisnya. Jangan anggap remeh mengenai kesehatan mental ya pemirsa di rumah, karena dapat membahayakan anak jika tidak diawasi dengan baik. Maka mari kita pahami supaya kita dapat mencegah dan menangani kesehatan mental yang minim dengan baik. Kita bakal mencari tahu lebih dalam lagi tentang kesehatan mental bareng-bareng nanti di sesi dengan pembicara kita nanti ya. Selanjutnya, saya akan memberitahu pengisi acara pada hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan MC pada acara kali ini, yaitu Lasmidia Purnaningrum, atau kalian bisa memanggil dia Didi. Kemudian, terdapat dua pembicara yang sudah berkecimpung di dunia kesehatan mental sejak lama nih, yaitu ada Clara Beauty Widaya atau bisa dipanggil Mbak Clara, dan Mas Daniel Santana Tamunan atau biasa dipanggil Mas Daniel. Nah, di akhir sesi nanti akan ada sesi perangkuman dan pembahasan lebih lanjut mengenai acara yang akan diisi oleh Madeline Ajeng atau Mbak Ajeng. Jadi jangan takut ketinggalan materinya, karena ada Mbak Ajeng yang nanti bakal membantu kita untuk merangkum materinya. Pastinya simak baik-baik semua materi yang akan diberikan. Bakal rugi loh kalau kalian nggak nyimak. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan selamat datang di acara Sehat Mental Anak Muda.
acara akan saya alihkan kepada saudari Didi sebagai MC. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ian. Nah, kalau dilihat-lihat topik pembicaraan kita ini sangat menarik dan sangat relate banget sama kehidupan keadaan anak-anak muda zaman sekarang nih. Oh ya, biar nggak lupa sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada sponsor-sponsor dan pihak-pihak yang telah mendukung kesuksesan acara ini, antara lain Maju Mundur Group, BP Bio Restaurant Cafe, PT Suka Senang, ABC Foundation, dan Analog Cafe. Nah, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara yang paling kita nantikan, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Kak Clara Beauty Wijaya. Sedikit bercerita, Kak Clara ini merupakan salah satu ahli psikologi yang tentunya paham banget nih tentang kesehatan mental. Keren banget, dan pembicara kita ini sangat relate banget kan sama topik kita sekarang. Oke, biar gak buang-buang waktu banyak, mending kita langsung sambut aja Kak Clara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, para pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah kedatangan nih sama Kak Clara sebagai pembicara kita pada acara kali ini. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Kak Clara. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Didi telah mempercayakan saya sebagai narasumber pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nih, nama saya Clara Beauty Wijaya, biasanya dipanggil Clara. Nih, pada acara kesehatan mental pada hari ini, saya dipercayakan untuk membawakan materi yang sekiranya dan seputar tentang kesehatan mental juga, dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang cerita pribadi saya mengenai kesehatan mental ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah menurut Mbak Didi kesehatan mental itu penting? Dan juga ya, saya ingin bertanya kepada pemirsa sekalian, apakah kesehatan itu penting menurut kalian? Kalau untuk saya sendiri, kesehatan mental itu sangat penting banget nih Kak Clara. Apalagi kan zaman-zaman sekarang nih kayaknya anak-anak muda nih kesehatan mentalnya ini agak terganggu ya Kak. Jadi menurutku penting banget sih gitu. Nah, perlu diketahui dulu nih ya sebelumnya bahwa pemahaman mengenai sehat dan sakit, baik itu secara fisik maupun mental, memiliki hubungan dengan kesehatan medis ya. Sehingga dalam masalah psikis itu dianggap mengganggu ataupun kesehatan mental ketika kalian merasa, oh aku udah kesehatan mentalku agak gimana gitu, aku udah insecure dengan dunia luar dan hal lain-lainnya, maka itu bisa menjadi salah satu faktor kesehatan mental kalian terganggu. Nah, tapi di sini saya ingin menekankan dulu bahwa orang yang kesehatan mentalnya terganggu bukan dalam tanda kutip sakit jiwa ya. Jadi kalian ketika menemui orang-orang yang menurut kalian itu beda dari kalian, sikap ataupun perilakunya, jangan kalian anggap itu sebagai hal sakit jiwa gitu ya. Nah, jadi saya di sini juga akan menjawab mengenai sehat mental. Nah, jadi ketika kalian menjawab bahwa sehat mental itu merupakan hal yang penting, maka kalian menjadi salah satu agen yang baik dalam pola pikir. Nah, ketika kita membayangkan nih kalau misalnya orang sehat mental itu merupakan hal yang penting. Jadi nggak hanya sehat mental secara psikis maupun sehat mental secara lingkungan saja, maka sehat mental secara batin itu sangat penting juga. Selanjutnya, sebenarnya apa sih itu kesehatan mental? Menurut Merriam-Webster dalam buku Ajar Kesehatan Mental, dijelaskan bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional atau psikologis yang baik, di mana seorang individu dalam kegiatan sehari-harinya dapat memanfaatkan berbagai kemampuan kognisi dan emosinya yang dapat berfungsi di dalam komunitasnya. Jadi ketika Anda memiliki kesehatan mental yang baik, Anda akan dapat berguna di lingkungan maupun di tempat kalian mengenyam kalian berbaur gitu loh dengan dunia luar. Nah, selanjutnya menurut Menninger, individu dapat dikatakan sehat mentalnya apabila ketika seorang memiliki kemampuan kontrol akan dirinya, baik itu kecerdasan yang bersifat realistis maupun memiliki tingkah laku yang peka akan perasaan orang lain, serta perilaku hidup bahagia. Jadi ketika kalian merasa hidup kalian bahagia, maka itu kesehatan mental kalian dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya
Sebenarnya beberapa faktor itu dapat menjadi penyebab kesehatan mental seseorang terganggu, misalnya pasangan atau juga keluarga. Nah, tapi yang paling menonjol itu adalah faktor lingkungan. Jadi di mana lingkungan kalian tempati itu memiliki kesehatan mental yang baik, orang-orang yang memiliki perilaku yang baik, maka kesehatan mental kalian juga akan terpaku gitu. Jadi kesehatan mental kalian juga akan membaik seperti itu. Nah, selanjutnya seseorang yang menderita gangguan kesehatan mental umumnya dikarenakan kegagalan seorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya seperti yang saya bilang tadi. Nah, hal ini didukung dengan teori person in environment, di mana keberadaan seorang individu dan lingkungan akan saling beradaptasi dan saling terkait. Nah, dengan adanya seorang individu, maka hal itu akan menghasilkan suatu kondisi yang berkesinambungan bagi lingkungannya. Jadi, kita bayangkan ya, jadi Mbak Didi ini, kita dengan lingkungannya itu berbaur, jadi kita saling satu sama lain itu saling memiliki keterikatan. Jadi jika lingkungan kita buruk, maka kesehatan mental kita juga akan memburuk. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan ya dan paham bahwa lingkungan itu sangat penting banget ya, dan menjadi faktor terpenting. Nah, jadi kesehatan mental di sekolah juga sangat penting bagi kita untuk gimana ya, memupuk kembali kesehatan mental kita yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, gimana nih pemirsa? Menarik banget gak sih tadi materi yang dibawakan oleh Kak Clara? Oke, aku tahu ibu-ibu di sini nih pasti betah banget dong buat mendengerinnya. Tenang-tenang, kita di sini masih siapin satu pembicara lagi yang pastinya gak kalah keren dong. Baiklah, kita langsung lanjut aja ke pembicara kita selanjutnya, yaitu Kak Daniel. Ngomong-ngomong, Kak Daniel ini merupakan seorang konselor kesehatan mental yang terkenal loh. Nah, menarik banget gak sih? Kalau gitu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Daniel. Nah, sekarang di sebelah saya ada kedatangan sama Kak Daniel nih. Oke, sekarang kita mendengarin penjelasan dari Kak Daniel dulu ya. Halo semuanya, nama saya Daniel Santosa Tambunan. Pembahasan materi Clara sangat menarik ya. Tadi Clara memaparkan tentang apa itu kesehatan mental. Pastinya ibu-ibu sudah cukup paham mengenai pengertian dari kesehatan mental melalui pemaparan materi dari Clara tadi. Nah, kemudian di sini saya akan mengulik lebih dalam lagi mengenai pentingnya kesehatan mental di kalangan Gen Z. Di sini ibu-ibu tahu tidak mengenai fakta bahwa Gen Z merupakan generasi yang paling tertekan dan terganggu kondisi mentalnya. Bukan tanpa alasan, fakta tersebut didasari dengan munculnya era digital dan maraknya kecanggihan teknologi serta penggunaan media sosial. Adanya media sosial ini memberikan dampak yang cukup besar pada kelangsungan hidup Gen Z. Media sosial menyebabkan meningkatnya rasa kecemasan atau anxiety pada Gen Z. Bahkan banyak remaja yang melakukan bunuh diri akibat depresi dari penggunaan media sosial. Pastinya ibu bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, saat menggunakan media sosial itu muncul adanya social comparison atau yang disebut dengan perbandingan sosial, yang berarti setiap individu suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dilihatnya dari media sosial. Akibatnya, para Gen Z ini memiliki standar tersendiri dalam menjalani hidup mereka. Misalnya, ada yang berpikir bahwa di zaman sekarang kalau tidak nongkrong di kafe dianggap tidak keren atau gaul. Atau contoh lainnya, para remaja perempuan sering membandingkan tubuhnya yang dirasa tidak sesuai dengan standar yang ada di media sosial. Dari situ muncullah tekanan seperti rasa iri atau perasaan ingin bersaing, rasa insecure, dan overthinking. Kemudian di saat melihat orang lain yang berhasil melakukan sesuatu, lalu menjadi berpikir bahwa dirinya sendiri tidak sehebat itu. Padahal faktanya setiap individu memiliki kemampuan dan proses hidup yang dilewati masing-masing berbeda. Pada generasi sebelumnya, pembahasan mengenai kesehatan mental dirasa aneh dan dianggap kurang normal. Seperti tadi yang sudah disinggung sedikit oleh Clara, adanya gangguan kesehatan mental itu memiliki stigma sama seperti dengan orang sakit jiwa. Beruntungnya pada generasi ini pembahasan mengenai kesehatan mental sudah dianggap lebih normal dan sesuatu yang umum. Bahkan kegiatan konseling dan terapi untuk kesehatan mental cukup meningkat pada generasi Gen Z.
itu tandanya semakin banyak orang, bahkan orang tua dan kerabat yang mendukung atau peduli pada pentingnya kesehatan mental. Namun, tetap saja bukan berarti kita bisa mempercayakan semuanya kepada ahli kesehatan mental. Karena setiap individu memiliki caranya masing-masing dalam mengelola stresnya. Maka kita juga harus memberikan dukungan secara emosional kepada mereka. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi mengenai apa sih manfaat jika kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, tentunya dapat mengurangi stres dan tekanan sehingga hidup bisa lebih dinikmati dan enjoy. Kemudian yang kedua, tubuh menjadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut penelitian, semua penyakit dapat diidentifikasi dari munculnya gangguan mental. Misalnya saja adanya anxiety atau menyebabkan jantung berdebar kencang. Jika anxiety ini teratasi dengan baik, maka organ jantung kita akan bekerja dengan lebih baik juga. Sama halnya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Manfaat yang ketiga, otak menjadi lebih fokus, maka alhasil hidup akan lebih produktif dan berkualitas. Dan yang terakhir, yang keempat, pastinya kesehatan mental mampu memperbaiki dan meningkatkan mood atau perasaan menjadi lebih senang dan tenang. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup lebih nyaman, tidak mudah emosi, dan perasaan lebih stabil. Nah, begitulah kira-kira pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kepentingan kesehatan mental Gen Z ini, dan tentunya bagi ibu di sini supaya dapat lebih memahami kondisi mental anak-anaknya. Dengan begitu, juga adanya gangguan mental diharapkan dapat teratasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian ibu-ibu sekalian. Aduh, berguna banget gak sih materi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita pada kesempatan kali ini? Nah, berakhirlah sesi acara oleh pembicara, tetapi gak sampai sini aja dong. Setelah ini kita akan mendengar penjelasan yang dibahas oleh Kak Ajeng. Tapi sebelumnya gak lupa, saya telah mengucapkan terima kasih kepada sponsor-sponsor dan pihak-pihak yang telah senantiasa mendukung kesuksesan acara ini. Antara lain ada Maju Mundur Group, BP Pio Resto & Cafe, PT Sukasenang ABC Foundation, dan tentunya Anala Coffee. Selanjutnya kepada Kak Ajeng, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ajeng. Nah, saat ini saya akan memberikan pembahasan dari kedua narasumber kita, yaitu Daniel dan Clara, serta menjabarkan beberapa perspektif mengenai kesehatan mental dari kalangan Gen Z ini. Nah, seperti yang sudah kita dengar tadi, bahwa kesehatan mental ini sangatlah penting ya ibu-ibu di rumah. Apalagi dalam era sekarang ini yang sangat memungkinkan bahwa terkadang kondisi dan kesehatan mental anak remaja yang sedang tidak mengalami mood yang baik, seringkali hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mentalnya. Namun, perlu ditegaskan sekali lagi ya, bahwa jika mengalami kondisi mental yang tidak sehat, bukan berarti anak tersebut mengalami kondisi sakit jiwa. Kondisi mental yang tidak baik atau kurang sehat dalam kalangan Gen Z yang sering disebut juga dengan mental breakdown ini adalah kondisi yang menggambarkan seseorang sedang stres dengan kegiatan atau peristiwa yang sedang dialaminya. Misalnya saja yang sering terjadi dalam kalangan anak remaja ini adalah kondisi stres karena banyak tugas kuliah, sekolah, permasalahan pertemanan, keluarga, bahkan pasangan. Nah, yang lebih menyebabkan kesetresan pada anak remaja ini adalah permasalahan keluarga. Seringkali permasalahan keluarga ini sering menyebabkan anak remaja susah fokus dan menimbulkan stres yang berlebihan, yang akhirnya bisa menimbulkan mental breakdown itu sendiri. Tidak hanya itu saja, keberadaan teknologi saat ini cenderung juga menjadi penyebab salah satunya terjadinya mental breakdown pada anak remaja. Misalnya seperti keberadaan media sosial Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lainnya. Terkadang beberapa konten yang berada di media sosial tersebut memberikan pengaruh yang buruk bagi kondisi mental anak remaja zaman sekarang. Makanya terdapat istilah bahwa TikTok adalah toxic karena memang beberapa konten yang ada terkadang menyebarkan pengaruh kebencian, hinaan, bahkan gosip yang tertuju kepada seseorang. Menurut saya, Gen Z ini rentan terhadap permasalahan mental health karena generasi kami ini dituntut untuk selalu mengikuti perubahan zaman yang berlangsung dengan begitu cepat. Adanya unsur kompetisi dan kedudukan dalam era digital dan teknologi saat ini, hingga menyebabkan adanya rasa iri hati,
dengki, ingin seperti seseorang yang ada berada pada dalam sosial media tersebut, dan masih banyak hal lainnya yang mendukung. Mengapa era digital dan teknologi ini adalah salah satu penyebab utama mental breakdown para remaja. Tentunya hal tersebut kita bisa cegah. Pertama yang bisa kita lakukan sebagai generasi Z itu tidak mudah terpengaruh dengan adanya konten yang beredar di media sosial. Fokus dengan diri sendiri saja, fokus dengan apa yang kita ingin capai dan kita ingin tuju. Jangan memperdulikan perkataan orang lain yang mungkin ingin merendahkan dan membuat kita ini merasa menjadi down. Dan akhirnya bisa membuat kita masuk pada fase mental breakdown tersebut. Terkadang dengan tidak memperdulikan perkataan orang lain inilah yang membuat kita sebagai individu ini dapat berjalan sendiri dan tidak merasa harus ketergantungan dengan orang lain. Nah, cara kedua ini ditujukan kepada ibu-ibu di rumah untuk dapat memberikan support system bagi anak-anaknya dengan cara memberikan semangat, mengajak bercerita, atau ngobrol selayaknya teman. Nah, hal ini tuh dapat membuat perubahan yang besar bagi anak tersebut, membuat merasa nyaman dan nyaman karena ada dukungan emosional yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Jangan malah memojokkan anak tersebut dan membuatnya merasa menjadi lemah dengan kondisi yang dirasakannya. Hal itu dapat membuat kesehatan mental anak remaja ini menjadi terpuruk, dan yang paling buruk yang bisa ditimbulkan adalah akan mengalami depresi. Nah, mungkin ini saja nih yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai kesehatan mental anak remaja generasi Z. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih untuk Kak Ajeng yang sudah memberikan penjelasan tambahan mengenai topik kita kali ini, yaitu kesehatan mental para remaja. Harapan dari saya, semoga apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi dapat berguna di kemudian hari. Sebelum acara ini berakhir, saya selaku pembawa acara mewakili para panitia ingin menyerahkan kenang-kenangan kepada para pembicara karena telah memberikan segenap waktunya pada acara hari ini. Nah, dengan pemberian kenang-kenangan ini berakhir pula acara kita pada hari ini. Tapi jangan sedih karena kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik dan relate untuk dibahas. Saya mengucapkan terima kasih atas semua antusiasme dan energi dari para pembicara dan para pemirsa yang telah hadir dari awal pertengahan hingga akhir acara. Saya Tasmidia Purnaningrum pamit undur diri. Ibu Hajah pergi mengaji. Jangan.